Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Podcast Biar Lega adalah podcast mingguan yang tayang insya Allah setiap hari Kamis, membahas hal-hal random yang ada di otak gue. Saya Gilang Baskara, seorang stand up comedian. Jadi gue ngeluarin hal-hal yang nyangkut di pikiran yang mungkin belum bisa gue curahkan dalam bentuk materi stand up comedy gitu, tapi harus dikeluarin. Nah, gue keluarin di sini biar lega. Makanya namanya Biar Lega, biar saya lega. Karena kadang kita cuma pengen ngomongin aja gitu, nggak pengen nyari solusi, nggak pengen apain, cuma pengen keluarin aja biar nggak jadi pikiran di pikiran biar nggak jadi beban di pikiran gitu, nggak keluar. Hari ini hari Kamis 19 Maret 2020 yang akan tayang hari ini juga insya Allah. Gini, kalau episode minggu lalunya telat, episode minggu lalu kan baru keluar hari apa, Jumat ya, rasanya cepet banget kayak episode ini gitu, udah deket banget ya. Dan ini sudah hari ke berapa lockdown berarti? Dari Senin ya? Nggak lockdown sih, social distancing di Jakarta ini. Dari Senin. Dan gua per hari Selasa kemarin syuting film yang bareng Atta Halilintar, syuting filmnya Atta, Asyapmen, fix ditunda dulu. Jadi pas hari Senin tuh sorenya habis kelar scene siang semua, terjadi perbincangan dulu nih, karena beberapa pemain tuh udah nggak mau lanjut gitu karena kasus ini gitu, tapi film masih jalan terus. Jadi setelah diskusi akhirnya diputuskan untuk ditunda nih. Jadi udah syutingnya sudah hari ke-11 kemarin, dari total 22 hari. Akhirnya harus berhenti di hari ke-11. Gue yakin banget tuh dari kantor, dari PH tuh keputusan yang sangat berat, karena udah bikin jadwal 22 hari syuting, udah nyewa tempat di sini. Jadi gue di perkampungan itu tuh, di perkampungan yang gue ceritain di Kuningan itu, kalau sesuai jadwal itu sampai hari Rabu, 2 hari lagi sebenarnya kan, Senin, Selasa, Rabu, 2 hari syuting lagi di situ. Habis itu pindah lokasi. Kamis break, Jumat emang setiap Jumat break syutingnya, terus pindah lokasi. Habis itu kami cuma ya apa daya, akhirnya dihentikan. Dan jadi kan gue udah cerita di yang episode sebelumnya, jadi kan ada beberapa set yang benar-benar dibikin, ada set pasar lah gitu. Set pasar yang gue kira pertama kali datang itu pasar beneran, ternyata pasar bikinan. Itu harus pas hari Selasa, hari Rabunya tim art dan tim lokasi langsung merubuhkan set pasar yang belum digunakan. Gue ngeliatnya sedih banget sih. Gue kebayang mereka juga udah bangun susah payah. Asli itu set pasarnya bagus banget sih, kayak pasar beneran aja, kayak pasar tradisional aja, beneran kayu-kayu gitu. Dan udah dirubuhkan karena ya udah, karena ditundanya juga belum tahu sampai kapan kan. Cuma di dalam perkampungan tuh ada dua bangunan yang dibangun khusus buat film, yang kayaknya belum dihancurin sih kalau itu, karena itu lebih bagus lagi, benar-benar kayak yang bisa ditinggalin gitu rumahnya. Saking bagusnya. Ya begitulah, namanya juga resiko kesehatan harus menjadi yang utama. Gimana kalian yang work from home, yang kuliahnya stop, atau yang masih harus tetap kerja karena entah apa kerjaan kalian yang menjadikan harus tetap kerja, atau entah karena upah harian. Sobat-sobat freelancer seperti saya
yang pekerjaan lepas kalau di SPT tahunan. BTW gue lagi ngisi nih, belum kelar. Untung SPT diundur sampai 30 April, jadi yang belum ngisi segera, masih ada waktu lagi diundur. Sobat-sobat pekerja lepas, udah berapa acara ditunda? Kalau gue kerjaan ini film dipending. Film kan dipending. Terus audisi suci untuk teman-teman yang di Surabaya dan Jakarta dengan berat hati harus diundur. Harusnya nih hari apa nih? Ini hari Kamis ya. Ini hari apa sih? Kamis. Harusnya besok Jumat gue berangkat nih ke Surabaya untuk audisi suci. Tapi tidak jadi. Jadi sobat-sobat yang sudah menyiapkan materi-materi lucu maupun tidak lucunya harus ditahan dulu karena belum bisa dikeluarkan. Jiwa-jiwa mental yang udah siap untuk ditolak, santai dulu. Anda belum ditolak, tenang, masih ada waktu. Untuk audisi belum tahu kapan, belum ada kejelasan lagi. Itu kerjaan tuh gua 2. Terus bulan awal April tadinya gua ada stand up di Bandung yang sama MLI tuh. Kan udah keluar juga tuh promonya Naked Comedy di Roots. Itu juga ditunda. Sobat-sobat freelancer semangat guys, tenang. Tidak perlu takut besok tidak bisa makan, oke? Tenang. Semua pasti ada hikmahnya. Semoga uang dana-dana darurat kalian di rekening masih pada cukup ya. Gue sih insya Allah masih cukup lah untuk mungkin sebulanan 2 bulanan kagak ada kerjaan. Insya Allah cukup. Yang pasti harus menekan pengeluaran juga sih. Tapi ini nih, tainya diam di rumah nih. Asli gue tuh jadi ngeliatin Tokped terus. Ada yang mau dibeli kayaknya. Bengong di rumah, apa ya yang bikin ini, mau beli ini. Gue udah di ujung tanduk mau beli Nintendo Switch, tau gak? Tapi gue udah pengen dari berapa bulan lalu sih, gara-gara Lolo sama Arya tuh, mereka meracuni. Cuma belum gue beli, udah gue save-savein di Tokopedia. Ini nih menyebalkannya nih. Di satu sisi kerjaan banyak yang ditunda atau di cancel, alias berarti kan nggak ada pemasukan. Tapi di sisi lain kita di rumah mulu, pengen ngeluarin uang, entah dari e-commerce atau dari makanan, GoFood dan GrabFood nih. Berbahaya sekali nih di rumah. Emang lebih baik berkarya sih, celah. Kayaknya emang tandanya gue harus bikin video YouTube lagi deh, video mainan. Tapi emang motor berisik banget. Kalau motor knalpotnya berisik itu, pengendaranya tuh berisik juga gak sih? Apa kita ini yang dengerin doang? Apa dianya seneng dengerin suara berisik kayak gitu? Tahu lah. Terus gue lagi ngomong apa kan? Jadi lupa gara-gara motor nih. Harusnya juga ngapain gue bahas lagi sih motor, bikin gue sendiri jadi lupa sama gue mau ngomongin apaan. Kerjaan tadi sih, kerjaan ditunda. Terus jadi pesan makanan, jadi mau beli-beli. Terus udah lah, nggak tahu, lupa ya. Intinya itulah. Tenang teman-teman, sobat-sobat pekerja lepasku, tenang, nanti pasti akan ada rezeki dan kerjaan lagi. Jangan takut tidak bisa makan besok. Karena bagaimana kita bisa takut? Bagaimana kita bisa takut tidak bisa makan atau takut miskin, sementara kita adalah hamba dari yang maha kaya? Wah. Enggak sih, tapi emang harus takut sih. Jangan takut, harus tetap yakin. Gue kebayang nih pasti ya freelancer kayak kru film kan semua freelance tuh. Kebayang tuh mereka pusingnya kalau di stop. Ya emang kesehatan nomor 1 sih, cuma kan pasti mikir juga soal duit.
kayak gitu. Belum duitnya pasti kan jadi belum turun karena filmnya stuck, apa ditunda dulu. Terus IO, teman-teman IO pasti kebayang tuh udah ada berapa acara yang harus cancel, berapa artis yang sudah DP, berapa venue yang sudah dibayar, sponsor apa segala macam yang akhirnya cancel. Wow. Semangat ya, gengs. Teman-teman IO. Kebayang pusingnya sih. Harus cancel, tapi ya mau gimana lah. Gue kemarin pas hari Senin ya, pas hari Senin atau hari Minggunya gitu, gue ngobrol sama beberapa kru film, nanya, pernah nggak kayak gini sebelumnya, ada force major gitu. Karena kan setiap kita acara kan selalu dikontrak ada force major kan, entah ada bencana alam, ada angin puyuh, gempa bumi, apa yang sampai parah nggak bisa ngelanjutin. Sejauh ini belum pernah ada terjadi force major, karena ya kita di Indonesia kan apa sih, nggak pernah ada yang, ya pernah gempa sering, apa cuman nggak pernah sampai yang wah parah banget gitu. Apa namanya, sampai jadi nggak bisa ngelanjutin. sorry ya maksudnya nggak pernah sampai ada angin puyuh yang sampai parah gitu kan kalau di kita. Cuma mereka bilang sih belum pernah, berarti ini mungkin pertama kalinya nih akhirnya filmnya dipospon karena yang dinamakan force major. Ya mau gimana lah. Gue kebayang juga PH-nya, sebagai PH pusing juga pasti sih. Ya itu tadi udah ngeluar biaya, udah mungkin ada jadwal tayang kapan, aduh semua pusing. Yang nggak pusing kayaknya cuma pejabat doang. Karena pejabat ini negara kita, ya Allah, kayaknya emang kocaknya merata sih, nggak cuma warganya doang yang aneh-aneh. Ya pejabat kan bagian dari orang Indonesia juga kan, ya mereka aneh-aneh juga lah ya di masa. Ya udah, paling nggak usah gue bahas detail lah, semua udah tahu lah gimana sebelnya ngelihat respon pemerintah terhadap ini semua gitu, terutama Menkes yang kayaknya anjing nyepelein banget gitu semua. Kita sama-sama sebel lah. Tapi emang terus juga belum lagi kelakuan warga yang panic buying. Lihat sekarang selain hand sanitizer dan masker, antiseptik juga sudah sangat susah. Gue kan kalau belanja sehari-hari maksudnya kayak sabun, sampo gitu-gitu kan jadi ID ya selalu ya, deodoran biar sekalian banyak dan lebih murah soalnya. Gue mau beli Dettol tuh antiseptik, masih gue masukin cart, belum gue check out, habis dong sekarang. Dan di mana-mana, di e-commerce manapun, di supermarket, Dettol antiseptik itu, cairan antiseptik sudah habis, tidak ada. Mau pada ngapain sih gitu. Gini, kayak kalau lu merasa lu banyak duit, lu bisa beli hand sanitizer 10 liter, lu bisa beli semua itu, oke deh. Oke, lu banyak duit, lu bisa beli, sekeluarga lu sehat, nggak kena virus, sekeluarga lu doang nih sehat nih. Tapi tetangga lu nggak sehat karena mereka nggak kebagian tuh masker dan sanitizer dan sabun dan lain-lain. Keluarga lu sehat, lu keluar rumah ketemu mereka, lu kena juga, sama aja gitu. Ini bukan sesuatu yang bisa dilawan sendirian, emang bener sih. Ini tuh emang harus bareng-bareng, harus gotong royong, kayak vaksin aja gitu. Kayak ya deh, lu anti vaksin, nggak apa-apa, anak lu sendiri anti vaksin, tapi anak lu itu bisa bawa penyakit ke yang lain yang sudah divaksin, akhirnya jadi nyebar, akhirnya jadi wabah lagi. Ini orang-orang yang dulu teriak-teriak anti vaksin sekarang gimana nih? Apakah keluar bebas aja dia? Kayak orang itu tuh yang Corona Challenge tuh, apa mereka keluar dan jilat-jilat dudukan toilet. Yang anti vaksin pada kemana nih? Di masa-masa seperti ini, apa mereka seneng? Apa sengaja nggak akan cuci tangan? Janganlah, come on lah lu. Iya deh, lu butuh sanitizer, butuh apa buat keluarga lu, tapi
Ya kalau keluarga lu doang yang sehat tapi tetangga lu semua sakit, sama aja bahayanya lu. Kok ribet banget ya, maksudnya yang gitu nggak bisa mikir ke depan gitu ya. Lu ngabisin semua stok di supermarket, ya lu punya uangnya, tapi buat apa? Nggak akan bikin virusnya menghilang juga. Kalau yang belum lihat tuh videonya dari bikinan Ko Edward Suhadi tentang corona dan cara ngelawannya gitu. Emang kita nih kurvanya tuh kita tekan gitu, flatten the curve namanya. Karena gue jelasinnya susah lah karena harus visual. Kalian cari aja Edward Suhadi di Instagram dan Twitter. Kok Edward bikin bagus banget. Itu dari sumbernya sih dari apa ya, BBC kalau nggak salah, cuman dibikin dari video dan di bahasa Indonesiain jadi lebih mudah dimengerti orang-orang. Intinya tuh yang kita lakukan nih dengan mengkarantina diri, dengan keluar kalau nggak perlu banget jangan keluar tuh ya, itu untuk menekan kurva. Ini sekarang nih gue baru keluar lagi nih dari hari Selasa karena emang udah ada keperluan lah, gue harus keluar nih sekarang nih. Kalau nggak, emang gue dari kemarin di rumah aja, gue lagi ngabisin Kingdom, baru episode 4 gitu men. Lu jangan mau, ini tuh nggak bisa dilawan sendiri gitu. Ini bukan yang lu kalau keluarga lu sehat semua terus lu menang akhirnya virus hilang, lu nggak akan kena. Enggak nih, ini harus rame-rame nih. Makanya gue seneng banget, gue kemarin-kemarin ini kan lihat ada Adib Hidayat buka kitabisa.com, Arif Muhammad udah 1 miliar lebih terakhir gue cek tadi, Rahel V-nya juga udah 1 M lebih, dan yang Rahel V-nya malah udah dibeliin kalau nggak salah. Itu tuh hazmat suit, masker udah dibeli-beliin tuh. Ini nih yang pada punya power dengan influence tinggi membikin yang gini-gini nih. Kalau pemerintah kagak bisa atau nggak kelihatan kerjanya, atau kita nggak tahu pemerintah kerja apa nggak, lakuin yang kita bisa dulu lah. Kayak gerakan-gerakan beliin makanan buat ojol, keren. Ya itu tadi public figure, influencer yang bisa bikin campaign yang bisa menggerakkan orang untuk beli-beli barang-barang, untuk macam-macam tuh campaign itu. Ada yang peralatan medis untuk pekerja medis, karena pekerja medis kita nih, pekerja medis dimanapun terutama di Indonesia nih kerjanya lagi gila-gilaan banget semua nih. Lu cuma disuruh di rumah doang loh, kagak kemana-mana. Mereka harus ketemu virus depan muka, ya Allah. Semangat bro, sis. Kalau nggak salah ada campaign yang Rahel V-nya tuh kalau nggak salah untuk alat-alat medis. Kalau yang Arif Muhammad itu untuk ini yang kayak pekerja harian, ojol yang terdampak pekerjaannya jadi susah makan gitu, kayak supir taksi yang harian, buruh. Kalau nggak salah tuh untuk kebutuhan mereka. Ada juga yang kemarin gue lihat kayaknya yang Mas Adib Hidayat itu tuh ini nutrisi, jadi makanan untuk petugas medis kayak gitu ya. Walaupun kita lihat udah katanya Wisma Atlet mau dijadiin tempat pasien, banyak berita-berita menyenangkan juga sih. Yang sembuh juga udah ada beberapa, walaupun ada yang meninggal juga. Kita death rate kita tuh jadi cukup tinggi, kalau nggak salah udah nomor 2 di dunia, ya Allah. Kemarin gue nonton video yang bagus, mungkin kalian juga udah pernah nonton. Kalau lu nggak bisa, kalau lu tidak cukup alasan untuk lu nggak keluar rumah hanya karena takut kena virus, coba kita mindsetnya adalah kita sudah kena gitu. Kalau seandainya lu nih ada virus di tubuh lu, apa yang lu lakuin? Kalau sebagai manusia normal, tentu nggak mau nularin dong. Ya udah, ya gue harus cuci tangan, gue harus jaga-jaga mulut, jaga-jaga megang muka, gue harus jarang-jarang keluar karena gue takut nularin ke orang lain. Mindsetnya harusnya gitu kan ya. Mindset sebagai lu ada virus di tubuh lu gitu, harusnya.
Jadi mindsetnya katanya harus dibikin kayak gitu, kita membayangkan bahwa sudah ada virus di tubuh kita, apa yang harus kita lakukan? Ya pasti kita akan mengkarantina diri gitu sih. Benar-benar keluar seperlunya banget. Kalau yang emang kerjaannya udah nggak bisa ditinggal ya mau gimana gitu. Masa mau ngelarang orang nyari duit? Gitu sih. Soalnya gue ngeliat kayak di tengah kebobrokan, udahlah kita susah lah mau kita mention Bapak Menkes, mau mention Bapak Jokowi, dibaca juga nggak tahu baca apa enggak gitu loh. Mending kita lakuin hal-hal kecil yang kita bisa lah. Hal kecil tuh ngaruh men. Lo kalau lihat halaman kita bisanya si influencer itu, ntar ya mau ambil tiket dulu. Lu kalau lihat halaman kita bisanya influencer itu ya, kalau lihat sumbangannya, ya mungkin ada yang nyumbang gede-gede juga sih, tapi mayoritas nyumbangnya tuh 20.000, 50.000, 10.000, tapi udah sampai 1 M, men. Jangan kira hal kecil tidak membawa pengaruh. Lakuin aja apa yang bisa lo lakuin. Demam berdarah bisa bunuh orang tuh dari nyamuk kecil loh. BTW sekarang DBD juga lagi banyak ya kasus meninggalnya ya. Jadi sekali lagi gue juga pernah ngingetin juga sih kayaknya ya. Jangan terlalu fokus kepada cuci tangan segala macam. Ingat masih ada pembunuh-pembunuh utama di Indonesia ini. Ada DBD, ada obesitas, ada gula, diabetes, itu masih pembunuh-pembunuh besar. Tanpa mengecilkan corona tentu dong, tapi jangan lupa yang gitu-gitu masih ada. Jadi jaga kesehatan semuanya gitu. Jangan lu cuci tangan apa segala macam, tapi aku akan selalu cuci tangan, tapi aku akan minum es teh manis setiap hari, makan nasi yang banyak, gula. Kolesterol ya jangan juga dong. Diseimbangkan gitu semuanya. Jaga kesehatannya. Ya, tapi emang ini paling nggak jadi hikmah dari semua keriuhan ini adalah orang-orang jadi aware sama cuci tangan gitu. Termasuk gua gitu. Gua mungkin salah satu yang kalau sebelum makan tuh males cuci tangan. Kacau ya. Tapi kalau sesudah iya cuci tangan. Cuma kalau sebelum makan tuh gue suka males cuci tangan kadang-kadang gitu. Jadi mungkin ini menjadi pemantik bagi warga masyarakat untuk ayo dong kita rajin cuci tangan, jangan jorok. Ntar parkir dulu. Iya paling kan bikin orang jadi rajin cuci tangan, bersih-bersih apa segala macam karena takut menularkan atau takut tertular. Ini sangat hikmah yang sangat baiknya. Bisa bikin orang rajin cuci tangan. Terutama habis pipis. Habis pipis tuh jarang tahu, apalagi cowok tuh kalau gue perhatiin di toilet cowok jarang tahu. Masih lebih banyak cowok yang jarang cuci tangan habis pipis, jorok. Jangan lupa HP. Gue tahu HP kalian masih dibawa sampai kamar mandi kan. Gue juga soalnya. Dibersih-bersihin juga apalagi kalau habis dari tempat luar, HP dibersih-bersihin. Jangan sampai kita bersih cuci tangan tapi barang yang setiap hari kita pegang, kita bawa-bawa tidak dibersihkan juga gitu. Kayak mungkin tas mungkin bisa disemprot-semprot disinfektan kayak gitu. Karena ya itu takutnya kotor juga gitu. Ya nggak takutnya sih, pasti kotor juga apalagi kalau sering ditaruh di bawa-bawa ke dalam toilet kan. Begitu saudara-saudara. Apalagi ya yang mau gue omongin ya.
Kalau yang mau nyumbang tuh silahkan dicari tuh di Rahel V-nya kayaknya udahan ya, udah tutup ya karena dia udah beli sih gue lihat. Silahkan ke Arif Muhammad, silahkan ke Adib Hidayat. Kemarin siapa lagi ya, gue lihat juga ada yang buka juga kayak gitu, cuma gue lupa siapa. Silahkan ke orang-orang tersebut. Oke. Jaga kesehatan selalu, men. Jangan lalu beli terlalu panik gitu. Beli seperlunya aja lah, kira-kira untuk sebulan gitu, untuk 2 bulan ke depan. Tisu basah apa, jangan yang sampai ngabisin stok di pasaran gitu. Sekarang juga banyak kan yang ngasih tutorial cara bikin hand sanitizer sendiri, bagus banget tuh yang bikin gitu. Jadi kita nggak perlu beli, bisa rakit, bisa racik, bisa racik sendiri kayak gitu. Terus apa lagi ya yang menarik gua perhatikan berapa ini. Nah emang kayaknya wabah kayak gini jadi bikin kelihatan apa ya, kita nih sebagai manusia di seluruh dunia terutama nih, pertama membuktikan kalau dunia itu sempit loh ternyata. Lu bayangin pertama kali muncul di Wuhan di Cina, akhirnya sampai ke hampir seluruh dunia. Itu membuktikan betapa kecilnya bumi ini, men. Betapa terkoneksinya kita sebagai sesama manusia. Manusia itu ada 7 miliar loh di bumi, men. 7 miliar dan bumi luas loh. Ternyata gampang banget nyebar kayak gitu. Luar biasa banget kan, ini bener-bener ternyata sekecil itu bumi ini, dunia ini. Sehingga bisa nyebar cepet gitu. Kalau nggak salah 90 hari ya, jadi dari 0 sampai 100 ribu yang terinfeksi gitu ke seluruh dunia loh. Bayangin nggak, lu mikir nggak kayak anjing bumi kecil banget ya, padahal kalau cuma Cina aja udah gede sebagai negara. Cina aja ada 1 M lebih warganya, kok bisa keluar gitu si virus. Betapa orang tuh udah keliling naik pesawat keliling tuh, gila banget. Itu pertama, betapa terkoneksinya kita semua. Yang kedua adalah betapa ternyata kita tidak siap dengan hal-hal kayak gini. Karena selama ini kan kita mikir mungkin yang akan menjadi doomsday gitu dalam tanda petik, yang akan menjadi rusuh di bumi ini adalah perang. Ya enggak? Kayaknya akan perang besar gitu antar negara, akan terjadi perang besar, akan manusia banyak kelaparan, banyak yang rusak, kota-kota. Ternyata yang bikin rusuh di bumi ini virus, men. Dan kayaknya yang selalu diinovasi persenjataan gitu, militeran dibanding alat kesehatan, ya enggak? Ya kan baru sekarang akhirnya jadi alat ternyata kurang gitu, ternyata yang untuk ventilator apa segala macam banyak yang kurang kayak gitu. Walaupun sekarang katanya vaksin Cina udah cepet bikin, ada Jepang juga udah bikin alat tesnya yang bisa ngetes sendiri di rumah. Korea bisa bikin tes mobile di jalan, bisa bikin tes corona, dia bisa ngetes 20.000 orang sehari kalau nggak salah Korea. Walaupun tentunya diapresiasi sih gue, kayak cepet teknologinya juga bisa ngerjainnya cepet banget gitu, bisa bikin ini bikin itu. Cuma ya itu pas itu kejadian pertama kayak banyak yang nggak siap gitu, ternyata kayak gini. Dan ternyata masyarakat jauh lebih nggak siap lagi dengan adanya panic buying di mana-mana loh, nggak cuma di Indonesia. Temen gue di Australia pada kehabisan toilet paper, tisu toilet untuk cebok. Emang negara-negara terbelakang tuh belum ngerti air dan semprotan. Untung kita aman dengan air dan semprotan, kita hand sanitizer malah yang kacau.
hand sanitizer dan masker. Kocak ya ngeliat kelakuan orang-orang gitu. Bahkan di US ada beberapa yang rasis ke Cina. Biasanya orang kulit hitam dirasisin. Ini orang kulit hitam ada videonya rasis ke Cina karena orang Asia lah, rasis ke yang muka-muka Asia karena dianggap membawa virus. Kocak ya kelakuan orang-orang. Di masa-masa genting baru kelihatan aslinya gitu muka-mukanya. Ya kan lu baru lihat kelihatan siapa yang panic buying, siapa yang nggak mau nolongin, siapa yang ternyata mau nolongin banget ke orang-orang. Kelihatan men ininya. Semua kelakuannya terbuka semua topeng-topengnya. Dan sekarang kalau nggak salah Wuhan udah banyak yang sembuh malah di Cina ya. Di Cina udah banyak yang sembuh. Terus akhirnya kalau nggak salah udah bikin vaksin juga ya. Udah bikin vaksin. Terus Cina, tenaga medis Cina dikirim ke beberapa negara yang lagi parah tuh kayak ke Italia kemana untuk bantu ngobatin. Kayak gitu. Jadi sekarang ya dalam lingkup kecil tadilah lu ke tetangga lu sehat, tetangga lu sakit percuma. Jadi emang harus bareng-bareng. Di lingkup besarnya ya antar negara pun saling bantu akhirnya gitu. Cina bantu Amerika loh. Gila, dulu kan ya emang masih musuhan sih sampai sekarang, cuma kubu-kubu itu sekarang jadi membantu. Walaupun kalau lo mau mikir konspirasinya ya, bisa jadi Cina mau jualan obat nih. Gimana nih ya kita bisa pemasukan besar dari seluruh dunia. Ini ada obatnya nih, tapi belum ada penyakitnya. Kita bikin dulu deh virusnya kemana-mana. Virusnya kemana-mana, udah banyak. Nah sekarang akhirnya tenaga medis Cina kepake, obat-obat dari Cina kepake, ya kan? Akhirnya berhasil deh kejual obatnya. Konspirasi. Enggak lah, ini emang outbreak beneran gitu. Ada yang bilang senjata biologis. Gue nggak tahu sih. Walaupun gue sangat tertarik sih dengan hal-hal konspirasi seperti ini, tapi enggak lah. Karena kasihan kalau kita sekarang ngomongin konspirasi sementara ada orang yang beneran meninggal gitu, ada keluarga yang ditinggalkan. Tapi karena bisa jadi konspirasi juga, tapi ya nggak tahu lah. Intinya bagi kita sekarang jaga kesehatan aja, oke? Baik-baik, jangan aneh-aneh ya, jangan dipaksa-paksa. Karena katanya kan Italia itu menganggap remeh awalnya, ternyata mereka dalam 2 minggu cepet banget persebarannya. Kita jangan sampai amit-amit kita kayak gitu, karena negara Indonesia terlalu luas, susah lockdownnya, susah ngirim medisnya ke semua ya. Oke, sekian dulu untuk sekarang. Gua nanti mau baca-baca email ya di sesi berikutnya. Oke, sekarang saatnya saya baca email untuk episode kali ini. Total ada 34, tapi ini gabungan dari yang kemarin-kemarin yang belum gua baca-bacain. Oke, lanjut. Comedy Riot Stand Up Indo Bekasi nama subjeknya, mungkin dia nonton nih. Halo Bang Gilbas, kemarin gue nonton show Comedy Riotnya Stand Up Indo Bekasi edisi 27 Februari 2020. Beda dari acara off air pada umumnya, kok di acara kemarin berasa agak anyep ya dari 4 line up yang tampil. Apakah Bang Gilbas juga ngerasain hal yang sama? Atau cuma perasaan gue aja? Faktor venue kah atau penonton kah? Bahkan beberapa beat Bang Ipin, Bang Bari, dan Bang Gilbas yang gue pernah dengar di show lain pecah, waktu di show kemarin agak kurang, itu aja sih. Gue gimana ya, gue nggak terlalu ngerasain, maksudnya kalau setiap gue tampil tuh gue ngerasa enjoy aja sih. Gimana ya gue jelasinnya ya. Kalau ya udah untuk yang Comedy Riot kemarin sih gue cukup menyenangkan sih, walaupun penonton gak banyak ya, paling cuma 30 orang ya. Gue sih cukup seneng tampilnya, merasa cukup puas lah dengan penampilan gue di situ. Paling kalau lu merasa misalnya kurang pecah, kalau gue pribadi sih stand up comedy mengajarkan gue untuk tidak menyalahkan faktor eksternal gitu. Jadi mungkin salah di gue. Kalau lu ngerasa ada beat gue yang lu udah pernah denger sebelumnya pecah ya, kemarin kurang ya, mungkin guanya pembawaannya kurang, emosinya kurang bagus kali, beda sama kayak waktu gue bawain materi itu di tempat lain mungkin ya. Kalau dari venue sih gue cuma keluhan gue cuma gerah aja sih.
Dan gue emang pakai sweater lagi. Karena tadi pakai kaos, takut kalau kaos kan keringetan kelihatan banget kan, jadi gue double sweater aja. Tapi emang gerah sih venue kalau secara venue ya. Cuma kalau lu merasa, gue pribadi kalau Bari sama Ipin ya gue nggak tahu lah ya. Kalau lu merasa gue kurang, mungkin salah gue gitu. Mungkin gue kurang maksimal tampilnya, sorry ya. Tapi terima kasih udah datang. Oh ya, ini udah akhir Februari, kapan rilis box set Gilang Baskara Teater Besar? Gue usahakan sebelum bulan puasa ya, April ini lah awal. Kemarin kan gue sibuk syuting film kan sama audisi, cuma kan dua-duanya udah ditunda nih. Gue banyak waktu untuk merapi-rapikan semua dan menyiapkan pengiriman. Oke, insya Allah awal April lah ya. Biar pas sama 3 tahun show gue itu. Show yang di Bandung tapi. Oke, lanjut. Upaya menjadi kaya nama subjeknya. Om Swastiastu Beli Gilang, perkenalkan aku Eka dari Bali. Ngomong harus gitu nggak? Videografer freelance gitu nggak ya? Sorry. Aku dengar podcast Bang Gilang yang tentang privilege dan miskin. Maaf jika ini menjadi email yang berisikan promo terselubung. Oke, mulai. Ini adalah email supaya dinotis oleh Beli Gilang, mungkin akan dibacakan. Kan lumayan promo gitu. Akun IG ku jualan jasa di arco.tales. Ini dotnya 2 kali. Apa gue salah? Arco tulisannya art seni ARTCHOO. Arcu berarti arcu.tales. Gue cek dulu ya sambil cek di Instagram ya. Arco dot oh iya bener. Oh, terakhirnya nggak pakai dot lagi. Arco.tales. Freelance videographer based in Bali. Oke. Apa hubungannya email ini dengan podcast Bang Gilang tentang privilege dan miskin? Nah, aku lahir dari keluarga yang bisa dibilang sedang lah, bukan lumayan. Kalau lagi perlu uang ya diusahakan, tapi pernah nggak ada stok uang sampai 5 hari. Wow. Padahal saat itu aku sedang kuliah dan aku kuliah di jurusan film, dimana itu jurusan dimana uang yang dikorbankan lumayan banget, apalagi untuk produksi. Nah, sialnya, aku berteman dengan orang-orang yang tidak mendatangkan rezeki saat bergaul. Ntar dulu, suara gue udah cukup. Sayang aku berteman dengan orang-orang yang tidak mendatangkan rezeki saat bergaul. Ya kita tahu kan lingkungan kita ya mempengaruhi ladang rezeki kita. Aku berkumpul sama orang yang buat tugas atau film ya sekedar selesai dan berdampak di awal videoku yang ku buat biasa-biasa aja. Akhirnya orang sekitarku tidak terlalu memandangku. Ditambah sekarang di masa quarter life crisis, correct me if I'm wrong. Dan saat aku kuliah dulu aku tak memiliki alat kamera dan laptop. Otomatis aku merasa ditinggalkan karena aku tidak bisa diajak buat film. Dulu kuliah aku sampai semester 4 jarang nongkrong sama teman-teman yang kuanggap itu pergaulan jelek. Dalam kurung minum dan ngumpul sampai malam di kampus. Betulnya aku kuliah di kampus ini di mana minum dan mabuk itu hal wajar banget. Apalagi di Bali dengan budaya arak Bali itu ya. Minum-minumnya. Nah, pernah suatu hari ada screening film dan aku ikut aja sama teman-temanku yang mabuk. Yang mabuk ya patungan lah. Susu tante namanya, sumbangan sukarela tanpa tekanan. Ada istilah susu tante, gue baru dengar. Ya walaupun cuma 5.000 dan aku cuma jadi bartender di sana, nuang-nuangin minuman di sloki gitu. Ternyata di kegiatan negatif dalam tanda petik tersebut mereka ngobrolin segala macam sampai job weddingan dan lain-lainnya. Sempat salah satu temanku ngoper job edit video, tapi dia oper ke temanku yang lain. Padahal aku udah beri kode bahwa aku juga perlu job seperti batuk. Hook, aku perlu job. Dan aku kepikiran banget di jalan pulang. Kenapa aku dulu gak ikut nongkrong sama mereka? Kenapa aku gak punya alat pas kuliah? Kenapa baru ada pas keluar kuliah? Mungkin aku akan punya banyak link untuk kerja. Dan kenapa dulu aku buat video asal jadi? Mungkin mereka lihat hasilku yang lama dan tidak percaya sama aku. Aku kali. Nyesel banget bang rasanya. Sumpah ingin balik ke diriku semester 1 dan suruh aku nongkrong sama mereka. Oh, hanya ingin menceritakan ini ke Beli Gilang untuk proses melegakan diri sendiri dan promo. Hihi, terima kasih Beli Gilang, sehat dan selalu ingat olahraga supaya bisa makan enak setiap hari. Betul sekali. Gue paham. Jadi maksudnya lu dulu nggak mau deket ke teman-teman lu yang suka pada mabuk, padahal teman-teman yang suka pada mabuk itu malah banyak kerjaan segala macam ya ternyata gitu, banyak ilmunya. Mungkin pelajaran yang bisa diambil di sini adalah mungkin pelajaran yang bisa diambil sini jangan menilai orang dari luar. Ya lu kan tetap bisa berteman sama orang walaupun tidak sama hobinya. Misalnya lu temen lu hobi mabuk, lu enggak, kan tetap bisa berteman gitu. Kalau sekarang ya
gimana ya, gue sotoy aja nih ya. Ya sekarang ya lu bikin aja, iseng-iseng bikin portofolio aja sendiri gitu, tunjukin keahlian skill ngedit dan videografi lo ya nggak, pajang di Instagram, pajang di YouTube. Siapa tahu ada orang yang lihat, wah ternyata si Arco ini bisa segini loh gitu, nggak cuma yang kita lihat aja. Ini kresek-kresek di headphone gue doang apa denger juga sih kalian? Ah nggak pada jawab nih, ih kocak deh gue. Ya jelas lah nggak jawab. Ya itulah, jadi pamer aja gitu, apalagi kan kayaknya emang Anda suka di videografi dan editing bikin aja gitu. Atau ada temen yang wedding, lu kasih diskon lah, yang penting yang istilahnya yang penting dapat job dulu lah gitu, yang penting lu bisa mamer dulu karya lu, soal duit nanti dulu gitu. Atau ada temen lu yang mau ngapain, gue bikinin lah gitu video, sekalian lu portofolio, gue hitung-hitung ya, gitulah kurang lebih. Oke, semangat. Tidak ada alat, kadang gitu ya kita suka terlena sama alat sih, gue inget banget. Contoh dari diri gue aja ya, gue kan punya akun YouTube ya yang bahas mainan, itu kan udah sangat tidak aktif. Dulu awal-awal gue mulai akun YouTube itu, gue tuh belum ngerti editing video, jadi gue pakai handphone gue saat itu masih pakai yang Galaxy Note 2 kalau nggak salah. Ya Galaxy Note 2, dan saat itu karena gue nggak bisa editing, jadi gue video play, gue pause, gue ganti gaya, play lagi, pause, play pause aja langsung, jadi tanpa editing langsung gue upload. Saat gue masih cuma pakai HP doang, rajinnya minta ampun. Lu lihat video-video lama gue, jarak antar uploadnya kayaknya cukup deket-deket gitu. Makin gue punya duit, makin merasa perlu upgrade, gue mulai beli Digicam, terakhir gue beli mirrorless. Malah sekarang makin males, gue beli mic Rode gitu di atasnya, malah karena gue jadi malas, aduh mau mulai bikin video tapi setupnya segala macam, setup kamera, mana gue sendirian, mana kameranya, viewfinder, layarnya nggak bisa diputar ke depan kamera gue, malah jadi ribet. Sementara saat gue pakai HP dulu rajinnya minta ampun. Satu lagi contoh gue adalah, dulu kan gue waktu akhir-akhir kuliah kan baru beli sepeda kan, sepeda main lah, jual sepeda lipat, hadiah door prize, tambahan uang jajan gue beliin, uang jajan gue tuh udah tinggal sedikit-dikitnya tuh gue pakai buat beli sepeda, Whimsical RRCDX dulu. Terus saat itu bodinya besi, harganya 1,2 gue inget, bodinya besi cukup berat, itunya giginya cuma 6 kalau nggak salah, 6 di depan 3, belakang 6 kalau nggak salah ya, jadi 18 speed. Dulu waktu masih belum modif, gue akhirnya cuma paling modif ini jok, karena keras banget tadinya, biji gue sakit, bukan biji sih, selangkangan antara paha dan bagian dalam tuh sakit banget kalau lama-lama naik sepeda. Dulu saat belum modif banyak-banyak, gue sepedaan mulu asli, ke Jatinangor, paling jauh waktu itu gue ke Jatinangor, nyusulin, kan gue di Bandung kuliahnya, nyusulin teman gue yang suka sepedaan juga, tapi dia kuliah di Unpad Jatinangor sana, sampai Jatinangor sepedaan di belakang Unpad tuh yang pegunungan, kan belakang Unpad kayak ada bukit-bukit gitu kan, sampai ke tempat golf. Pulang lagi gue naik sepeda lagi, pernah ke Kota Baru Parahyangan sendirian, iseng-iseng doang. Pokoknya gue naik sepeda mulu, makin lama ada duit nabung, modif, ganti, nambah speed, ganti ini, sampai terakhir udah ganti sepeda gue sekarang yang aslinya Whimsical, kayaknya tinggal ban dalamnya doang deh. Kayak udah body rangkanya, frame-nya udah ganti, fork udah ganti segala macam, malah jadi jarang sepedaan. Itulah emang terlena oleh upgrade gear dibanding upgrade skill atau memperajin diri gitu. Makanya kayak Panji juga pernah bilang kan, kenapa YouTube dia cuma pakai handphone doang, karena biar nggak males mulainya, tinggal nyalain HP beres langsung mulai gitu. Kayak gue bener juga sih, sekarang gue punya mirrorless segala macam, iya sih alat gue sekarang canggih-canggih dan kualitasnya oke, cuman malah jadi makin males karena gue sendirian gitu. Ya entahlah, aneh hidup ini. Oke, jangan disebutin alamat emailnya ya bang. Halo bang Gilang, gue baru aja dengar podcast lu episode bersyukur menjadi Indonesia. Pas di sesi bacain email, di situ ada salah satu pendengar lu yang cerita kalau dia itu susah ngobrol atau interaksi dengan orang baru kalau di emailnya sama perempuan. Gue jadi keinget suatu kejadian yang kasusnya agak sama atau lebih parah. Gue pernah lagi nongkrong sendirian di suatu kafe, tiba-tiba datang cewek. Ini lu cewek apa cowok ya? Cowok kayaknya. Tiba-tiba datang cewek terus minta kenalan dan kita lanjut ngobrol. Entah gue yang terlalu introvert dan gak bisa ngobrol sama orang baru, mungkin menurut dia guenya gak asik, dan dia tiba-tiba mukanya jadi jutek terus pergi gitu aja. Menurut lu itu jahat gak sih bang? Terus gue minta wejangan atau nasihat lu dong, gimana caranya harus bersikap kalau ketemu kejadian kayak gitu lagi. Udah bang, segitu aja dari gue.
Semoga lu sehat selalu, amin. Dan terima kasih udah bacain. Menurut lu jahat gak sih? Yang jahat siapa, ceweknya karena jutek atau lu karena gak asik? Emang gak asik tuh jahat ya? Eh, Kalau wejangan dari gue ya, gue nggak tahu sih wejangan, karena gue orangnya juga gitu, susah ngobrol sama orang baru. Biasanya gue jadi lancar, jadi keluar sendiri. Pertama kalau tertarik dalam arti naksir ya, itu biasanya keluar sendiri tuh, walaupun ada grogi-groginya sih. Yang kedua adalah kalau nyambung ternyata, misalnya sama-sama suka sepeda gitu, lu suka sepeda juga, oh atau sama-sama, oh lu kuliah di Bandung di mana, oh gue di Unpar, bla bla gitu. Kalau ada yang klik satu jadi enak ngobrolnya, setelahnya udah nggak usah direncanain, keluar sendiri gitu, ngalir. Cuma yang atau beda-beda tiap orangnya. Lanjut, jangan sebutin nama ya mas. Oke mas. Assalamualaikum mas Gilbas. Akhir-akhir ini aku lagi sering dengerin podcast biar lega sambil ngedesain. Mau minta sarannya mas. Mas Gilang kan juga suka desain. Wah iya sih suka, cuma gak jago. Teman-temanku sering minta buatin desain. Masalahnya ngedesain kadang kan gak sebentar, kadang ada yang sampai berhari-hari. Kalau teman yang minta buatin itu aku bingung mau ngasih harga. Gak enak kalau digratisin, kitanya yang lelah. Aku memang gak enakan kalau sama teman. Kalau teman deket sih nggak masalah. Kalau sama yang temen aja yang nggak deket itu aku suka bingung mau ngasih harga apa enggak. Paling kesel kalau teman yang minta tolong yang desainnya rumit terus banyak revisi pula. Pas udah selesai cuma bilang terima kasih. Udah mas gitu aja ceritanya biar lega. Kalau teman-teman Mas Gilbas banyak nggak sih yang minta buatin desain, terus Mas Gilbas gimana nanggepinnya? Gue lagi getol-getolnya desain tuh pas kuliah sih, kayak selama masa gue kuliah tuh kayaknya hampir semua acara yang angkatan gue bikin kayaknya gue yang bikin posternya sih. Ya nggak hampir semua sih, tapi lumayan banyak lah poster, flyer. Gue selalu divisi publikasi karena itu bagian buat poster dan gue seneng ngerjainnya. Walaupun gue nggak jago ya, sekali lagi cuma gue seneng aja bikin. Dan skill gue cuma Photoshop gitu, Illustrator gitu kagak bisa gue. Skill gue cuma Photoshop. Dan dulu mah gue masih pakai 7 lagi, sampai akhir kuliah tuh baru 7 terus gue, karena udah terlalu nyaman dengan layoutnya, males upgrade. Karena gue banyak kan buat acara kampus kan emang nggak dibayar ya, namanya juga panitia. Paling berapa kali temen gue mintain desain. Kalau teman deket banget ya gue sih ya udah gue kerjain, tapi dia ngasih. Kalau karena dia teman deket banget, dia bisa menghargai gue dengan baik gitu. Untuk saat itu kayak gue dikasih 200.000 gitu atau 300.000, menurut gue gede banget masa kuliah gitu. Waktu itu dia pengen turnamen futsal sama temen-temennya, gue bikinin desain. Kayak gitu sih. Harusnya kalau teman deket banget. Kalau menurut gue dari awal kalau ini gue dari yang orang-orang gue tahu ya, karena gue kan bukan desainer profesional, yang gue dengar dari awal lu bilang misalnya, tapi ini cuma boleh 2 kali revisi ya, misalkan gitu dari awal ya, sebelum terjadi pengerjaan gitu. Atau lu bilang waduh ribet ya, tapi ada biayanya segini-segini, gimana gitu. Langsung aja kalau menurut gue mah, kalau emang temen ya cuek aja gitu. Apalagi misalnya dia bilangnya desainnya agak rumit, terus lu bilang sorry nih gue butuh biaya nih buat ganti listrik misalkan, atau ganti waktu-waktu lo yang terbuang, kayak gitu sih. Ya kalau soal revisi, kalau bisa dari awal dibilang, tapi cuma 3 kali revisi ya, atau berapa kali gitu, biar lu nya nggak repot juga, biar ngerjainnya seneng. Subjeknya tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan nama saya Rodbak Edi, nama samaran. Jadi gue gak bisa move on bang, udah 4 tahun. Gue mesti ngapain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 tahun gak bisa move on. Gak tahu lah, lu cari kegiatan lah. Lu kagak ada kegiatan kali, makanya kepikiran terus. Jangan dibaca pengirimnya lagi, oke. Assalamualaikum Bang Gilbas. Waalaikumsalam. Pertama-tama mau ngucapin happy belated birthday. Ya Allah, ini email dari kapan? Awal Maret. Semoga tidak hanya bahagia tapi juga selalu menikmati proses untuk menuju ke sana. Amin. Kali ini mau cerita aja, jadi kan gue punya teman satu kelas gitu. Nah terus pas pembagian kelompok gitu, gue ngajak dia kan. Terus responnya dia kayaknya mah mau. Udah ya, gue tenang-tenang aja gak nyari anggota lain. Taunya pas nyerahin nama kelompok ternyata dia udah sama yang lain, dan gue dibiarkan tanpa kepastian. Menurut lu gue harus gimana ya ngadepin yang kayak gitu? Menurut gue lu jangan sama dia lagi dah. Atau mungkin komunikasinya kali yang kurang, karena kan lu menganggap dia kayaknya mah mau gitu. Mungkin gue gak tahu ya itu salah dari orangnya atau salah komunikasinya yang tidak jelas dari awal. Mending dua-duanya lah, diperjelas lain kali komunikasinya ke orang, dan jangan sama dia lagi. Oh iya, doakan judul tugas akhir gue di ACC dan bisa selesai dengan segera ya, hehe. Sampai ketemu di hari baik nanti, wassalam. Waalaikumsalam. Lanjut biar lega aja. Bang, gue mau nanya sekalian cerita aja. Gue umur 20 tahun lagi ngerasa bingung passion gue di mana. Soalnya kayak gak punya skill gue, tapi gue seneng hal-hal berbau desain. Cuma desain gue tuh jelek, gak bagus-bagus amat. Gue pengen kerja di bidang desain biar nambah pengalaman, tapi susah banget dapetnya.
Menurut lu mending gue nerusin belajar desain atau cari passion yang lain? Kadang kepikiran kata Panji juga, mulai dulu aja, bikin lebih baik. Tapi sampai sekarang masih susah juga. Menurut lu gimana bang tentang orang yang lagi bingung skill sama passionnya itu apa? Minta saran juga kalau ada. Itu aja bang, makasih. Gue pun kayaknya sampai sekarang nggak tahu sih passion gue apa ya nggak. Gue masih, ya enggak lagi, ngapain gue nanya ya. Gue masih belum tahu sih. Kalau apalagi masih umur 20-an tuh saatnya lu nyoba macam-macam sih. Iya belajar desain, iya tetap misalnya karena lu suka desain. Terus ya lu belajar yang lain aja, entah fotografi kek, entah apa, karena pasti bisa saling membantu nanti ilmunya, ya enggak? Sambil siapa tahu nemu sesuatu yang anjing nih gue seneng banget ngelakuinnya gitu, kagak dibayar pun gue lakuin, berjam-jam gue habisin waktu untuk ngerjain ini gue pun seneng gitu. Siapa tahu nanti ketemu gitu, apa yang lu seneng. Mumpung masih muda bro, coba-coba aja dulu. Intinya lah mencari seperti yang udah pernah gue bahas, ikigai. Sesuatu yang lu seneng ngelakuinnya, lu bisa dibayar untuk hal itu, dunia membutuhkannya. Satu lagi apa ya gue lupa. Nah itu tuh cari irisan itu, hal-hal apa tuh yang lu seneng ngelakuinnya, bisa dibayar untuk ngelakuin itu dan dunia membutuhkannya gitu. Ikigai. Cari-cari aja dulu santai. Bingung nama subjeknya. Pagi, siang, sore Bang Gilbas. Semoga sehat-sehat aja ya Bang. Karena lagi ada berita virus corona sekarang ini. Sukses terus ya Bang. Oke, terima kasih. Rasanya quarter life crisis, jadi budak kapitalis dan jadi generasi sandwich. Wah, ini serius nih kayaknya nih. Mau curhat biar lega. Panjang juga email. Wow, panjang sekali. Gokil. Mau curhat biar lega. Assalamualaikum Bang Gilang. Waalaikumsalam. Gue, jangan sebut nama, mahasiswa 20 tahun, anak pertama yang sering banget insecure sama diri sendiri. Gak tau udah berapa kali gue ngerasa insecure tiap kali ngelihat pencapaian orang lain. Ada yang menang lomba sana sini, IPK selalu bagus, walaupun IPK gue juga gak jelek-jelek amat sih. Jadi aktivis di mana-mana, kuliah sambil kerja, udah kerja dengan gaji tinggi dan lain-lain di usia yang sama atau bahkan lebih muda daripada gue. Sedangkan gue gak bisa apa-apa, cuma rebahan di rumah aja gak guna, padahal anak pertama. Walaupun gue juga tahu tiap orang punya proses sendiri-sendiri, tapi tetap aja insecure dan suka ngebandingin diri sama orang lain. Singkat cerita, liburan semester lalu, liburnya 2 bulan, gue diajak teman kerja di sebuah CV konsultan sipil, yang mana kerjaan itu adalah kerjaan yang lurus sejalur sama hidup gue. Gue SMK gambar bangunan, kuliah jurusan teknik sipil. Tapi sejalur sama hidup bukan berarti kerjaan itu sesuai sama passion gue. Passionnya adalah nulis dan ngelukis. Tapi gak apa-apa lah, gue juga gak masalah, soalnya kata Austin Kleon, sebelum kita ketemu titik di mana kita bisa hidup dari melakukan hal yang kita cintai, gue pengen buka usaha berkaitan dengan lukisan gitulah. Kita harus keep a day job, a day job that pays decently, doesn't make you want to vomit, and leaves you with enough energy to make things in your spare time. Masalahnya bang, day job gue yang ini itu tidak pays me decently, makes me want to vomit, and doesn't leave me with enough energy to make things in my spare time. 2 minggu pertama gue kerja di lapangan, survei lokasi proyeknya di mana dan lain-lain. Sisanya gue di kantor jadi drafter dengan revisian melimpah dan deadline sempit-sempit. Abis pulang dari kantor, kadang gue harus lembur dari rumah sampai pagi demi esok harinya deadline bisa terpenuhi. Sumpah berat bang, asli. Udah gitu ya gajinya gak ada setengah UMR Semarang. Bisa cek sendiri UMR Semarang berapa. Gak ada setengahnya. Wow. Gue sampai sakit mental dan sakit pilek gak sembuh-sembuh bang. Ini lu masih kuliah gak sih? Oh masih ya, mahasiswi 20 tahun. Tapi ya gue tahu kerjaan yang sesuai bidang gue tuh emang berat dan gue harus latihan sejak dini. Dan harus bersyukur karena sekarang udah gak insecure karena udah punya kegiatan yaitu kuliah sambil kerja. Betul pas liburan udah selesai dan kuliah udah masuk, ternyata si bos masih butuh gue karena emang kerjaan yang di gue belum kelar. Kerjaannya gue kerjain di rumah, jadi modelnya kayak proyek freelance gitu. Ya sebelnya lagi, temen gue yang ngajak gue kerja itu perfeksionis banget dan semuanya harus sesuai dan dimengerti sama dia. Dia sering banget nyuruh-nyuruh gitu. Ya wajar sih, soalnya udah senior juga. Nah anehnya, semakin disuruh gue tuh semakin malas ngerjain itu. Misalnya gini, gue disuruh, ntar malam pokoknya kerjaan taman udah harus selesai ya. Nah gitu,
Nah gue tuh hawanya malah jadi males kalau disuruh-suruh gitu bang, bad mood dan ngerasa nggak dihargain. Kayak kesannya gue nggak ngerjain apa-apa gitu dan malah nulis email buat lo, hehehe. Kalau nggak disuruh-suruh bisa jadi gue malah lebih produktif dari biasanya. Kalau ada kriteria butuh pekerja yang bisa kerja di bawah tekanan, gue jelas nggak masuk kriteria. Sisi lain gaji dari kerja ini nggak seberapa. Gaji dari kerja yang nggak seberapa ini lumayan kalau buat jajan. Jadi nggak minta orang tua, malah ortu yang minta-minta ke gue. Terus duit yang masih sisa harusnya bisa ditabung dan buat beli kebutuhan-kebutuhan lukis. Gue bingung bang mau lanjut kerja atau enggak, soalnya gue udah ditawarin mau berhenti apa lanjut. Gue masih nggak bisa jawab. Sisi lain gue tahu kerjaannya berat tapi emang gitu konsekuensinya. Toh gue juga udah kebiasa sama deadline dari zaman masih SMK sampai kuliah ini. Sisi lain gue juga butuh pengalaman. Ortu gue berharap banget gue bisa kerja mapan gitu di PU atau proyek-proyek gede karena memang gue anak pertama dan nantinya diharapkan bisa ngebiayain sekolah adik gue. Kalau masalah gaji sebenarnya gue nggak terlalu masalah hitung-hitung bayar pengalaman, betul lah karena kan Anda masih kuliah. Tapi kalau bisa lebih gede, lah hehe. Soalnya sering diminta ortu sampai gue nggak jadi buat nabung. Minta saran enaknya lanjut kerja atau enggak ya bang? Kan Bang Gilang selalu bilang kalau suka terusin, kalau nggak suka tinggalin. Nah gue nggak bisa pakai pertimbangan suka atau enggak karena rasanya biasa aja. Mau pakai pertimbangan logika worth it atau enggaknya lanjutin kerja dengan beban kerja gede tapi gaji pas-pasan, lebih baik dapat gaji pas-pasan atau nggak dapat sama sekali dan jadi kaum rebahan lagi. Bingung banget bang asli, ya Allah, beginikah rasanya quarter life crisis, jadi budak kapitalis sekaligus anak pertama yang masuk kategori generasi sandwich. Cry. Udah ya bang, makasih udah dibacain, gue mau kerja dulu, besok deadline. Semarang, 3 Maret 2020 jam 20.43 malam. Untuk Anda, kalau menurut gue soal gaji ya sih, karena Anda juga masih kerja kan, itu hitunglah untuk pengalaman. Jadi insya Allah lulus kuliah, lu udah punya bekal yang teman-teman lu mungkin belum punya, yang belum pernah ngerasain kerja gitu. Apalagi lu sudah dari SMK urusan bangunan-bangunan gitu kan, berarti emang lurus sama teknik sipil, lu punya modal yang lebih banyak dibanding yang lain. Jadi gaji kecil ya emang ya namanya juga kuliah sambil kerja dan istilahnya lu kan anak baru ya emang kayaknya emang bagian disuruh-suruh gitu. Berarti istilahnya magang ya atau kuliah apa sih ya gitulah, mungkin lu pas bagian disuruh-suruh banget gitu jadi ya ribet kerjaan lu. Kalau menurut gua nggak tahu sih lu pengennya apa ya, kalau mau dilanjutin apa enggak, karena kan seperti yang udah pernah gue bilang, dalam 100% kehidupan 70% lakukan hal 70% yang menghasilkan, 20% untuk jalanin hobi, kalau dalam hal ini nulis dan ngelukis, 10%-nya untuk 10%-nya untuk hal baru. Jadi nanti lama-lama kan yang 20 naik jadi 30, naik, akhirnya bisa jadi penghasilan dan jadi nutupin menggantikan yang 70% di awal tadi. Sementara yang 10% yang tadinya hal baru udah berubah jadi 20%, udah jadi hobi yang lu lakukan di waktu luang, kayak gitu sih. Jadi mungkin sekarang 70%-nya ya kerja sipil aja dulu gitu. Kerja sipil, nanti mungkin habis kuliah kerja sipil, nah ngelukis dan nulis itu masuk ke 20% mungkin dulu. Yang tetap lu kerjain untuk menjadi waras lah. Bikin lu jadi waras gitu. Di luar kerjaan lu yang kayaknya sumpek banget gitu, udah nggak sesuai setengahnya UMR dan kayaknya banyak kerjaannya kayak gitu sih. Menurut saya, menurut kesotoyan saya ini yang belum pernah kerja kantoran kayak gitu. Cuman ya itulah, kalau misalnya mikirnya, kalau lu bilang kan tadi lu jadi nggak bisa nabung ya. Kalau lu karena uangnya sering dimintain orang tua, jadi lu sampai nggak bisa nabung. Mikirnya jangan gitu sih, mikirnya kalau lu nggak kerja sama sekali, orang tua lu minta ke siapa gitu. Masih untung ada gitu. Karena gue kadang suka mikir gitu sih. Waktu itu pernah mobil gue turun mesin apa ya, terus harus bayar lumayan mahal gitu. Gue harus ngeluarin uang lumayan mahal untuk bayar karena harus mesen blok mesin baru atau apa gitu. Bayar lumayan mahal kan. Gue pertama kayak anjing, ngeluarin duit gede banget buat mobil. Tapi di sisi lain kalau mau lihat sisi positifnya adalah uangnya ada gitu. Uangnya ada untuk bayarnya gitu. Jadi gue masih bisa bayar nih gitu. Berarti gue masih bisa nyari uang lagi yang segitu karena gue masih bisa bayar. Nah kayak gini juga mungkin mikirnya, kayak orang tua lu minta ya karena ada gitu, dan alhamdulillah lu bisa ngasih berarti kan.
Coba seandainya lu nggak ada duit, orang tua lu butuh, minta ke siapa coba? Masa harus ngutang atau apa amit-amit gitu? Ya kan, mikirnya jangan sering diminta ortu jadi nggak jadi nabung. Untungnya ada gitu. Paham gak sih? Jelas gak sih maksud gue? Enggak ya? Ya udahlah. Lanjut. Minta tanggapan. Jangan sebutin nama bang. Mau cerita terus pengen denger tanggapannya. Gue pernah pacaran sama cewek selama 3 tahun. Terus kita putus karena orang ketiga. Selang 2 bulan dia jadian sama cowok lain. Gue sih udah tahu. Cuman waktu dia bilang temen, jadi ya udah. Kita tuh kadang masih suka chatan. Gue sih masih sayang. Cuma gue nggak pernah bilang. Terus setelah 2 tahun dia putus karena orang ketiga juga. Sekarang dia jadi korban waktu sama gue dia pelaku. Nah sekarang dia deketin gue lagi. Gue sih selalu bilang kita cuma temen dalam hati. Kalau aslinya mah masih sayang. Menurut Bang Gilbas mending tanggapin chat dia sambil yakinin diri sendiri kalau kita cuma temen atau bilang sayang terus pergi. Karena hubungan kita gak mungkin bakal dilanjutin. Makasih Bang Gilbas. Kenapa lu mesti ada pilihan bilang sayang terus pergi? Kenapa gak pilihannya tanggepin sambil yakinin kalau itu cuma teman atau pergi cuekin gitu? Kenapa mesti ada bilang sayang dulu? Gue sebenarnya masih sayang sama lo tapi gue harus cabut ya. Kenapa mesti ada bilang sayangnya dulu sih? Kocak lu. Kalau menurut gue sih harusnya sih udahan aja ya. Habis ya lu pernah jadi korban terus ternyata dia pacaran sama orang lain, dia jadi korban juga, ya lu kayak udahlah, udah cukup dia kena karmanya. Udah aja gitu. Atau lu sekedar nanggepinnya sekedar ya udah nanggepin aja gitu. Jangan sampai lu masuk lagi ke perasaan lu ke bawah lagi gitu. Harus dijaga. Ya kira-kira aja lah kalau kira-kira chatannya udah terlalu mengarah nih. Udah stop aja. Gitu doang. Kan lu tahu juga dia kayaknya udah nggak mungkin bakal dilanjut dan dia juga kayaknya begitu orangnya kan. Udah berapa lama nih? Udah mau setengah jam terakhir deh nih. Jangan sebut nama bang. Halo Bang Gilang, saya mahasiswa tingkat 3 PTN di Jogja. Sekedar info, saya sudah berapa tahun menjomblo. Beberapa minggu ini ada seorang cewek di kampus yang bikin saya tertarik. Tapi kita nggak saling kenal. Pengen sih ngajak basa-basi buat kenalan, tapi takut nggak sopan atau nggak enak. Gimana pendapat Bang Gilang? Makasih, sehat selalu. Gue dulu juga pernah tuh awal-awal kuliah. Ada cewek yang gue satu fakultas tapi beda jurusan. Tapi ini kayaknya cakep nih gitu. Sering lewat, sering liatin, udah tahu namanya. Cuma emang tidak pernah ada kesempatan untuk berkenalan. Karena gue nggak bisa kenalan langsung. Kalau saran gue adalah cari mutual friend-nya gitu. Pasti lo punya temen yang kenal sama dia kan, temennya temen gitu. Nah disitulah cari kesempatan sehingga lo bisa ngobrol gitu, bisa kenal atau bisa kenal lebih jauh gitu. Daripada ntar jadi penasaran doang. Kalau gue sih sekarang udah nggak penasaran sama dia sih, yang dulu gue sempet. Karena cuma kayak tertarik, menarik aja gitu. Cuma ya udah aja. Jadi cari itunya aja, mutual friend biar lebih gampang. Kalau lu nggak bisa mulai, kecuali lu bisa mulainya, ya udah. Tapi cari mutual friend aja, begitu. Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan episode 46 ya kalau nggak salah. Selalu jaga kesehatan, please jaga kesehatan. Walaupun nggak ada virus pun kita harus jaga kesehatan sih tiap hari. Cuma ini harus lebih ekstra karena sedang ada si virus ini nih. Semoga cepat lewat lah masa-masa virus ini ya Allah. Hati-hati keluar rumah, jaga kebersihan, ingetin teman sama saudara juga, karena bisa aja kita ngerasa sehat tapi takutnya kita membawa gitu jadi carrier. Apalagi ya cuci tangan yang paling penting itu kan, karena menurut yang gue baca nih ya, gue kan juga nggak tahu banget, nularnya kan bukan lewat udara tapi lewat droplets alias cairan, entah ludah entah apa gitu. Jadi jangan sampai ada ludah orang yang kesisa gitu, atau keringet atau apa. Bisa dari keringet nggak sih? Nggak tahu sih, kayak gitu ya. Jadi selalu berhati-hati di masa-masa sekarang ini. Kalau bisa nggak keluar rumah, kita tekan, flatten the curve, tekan kurvanya biar nggak jadi tinggi-tinggi banget. Kalau punya rezeki lebih, cari yang kitabisa.com apa yang bisa lu sumbangin untuk meringankan beban yang terdampak, beban medis, maksudnya beban petugas medis gitu, beban nakes segala macam. Kalau bisa ada rezeki lebih mah sumbangin gitu. Kalau lu nggak bisa bantu tenaga, bantu
bantu uang, kalau nggak bisa juga ya bantu dengan tidak menambahkan kurvanya lagi, yaitu dengan tahan diri dulu, nggak keluar rumah kalau nggak perlu banget gitu. Kecuali kalau perlu banget atau kerja ya udah mau bisa apa, cuman kalaupun harus keluar jaga diri baik-baik. Ini emang lagi situasi yang sangat genting sih ini, karena gue yakin kita semua bisa melewati. Karena ingat, ini bukan masalah selesai yang bisa lu selesaiin sendiri dengan lu borong 200 liter hand sanitizer buat lu dan keluarga lu akan selesai masalah ini. Enggak, ini harus buat bareng-bareng gitu, harus semuanya sama-sama. Semoga kita sehat selalu, men. Jaga diri, guys. Aduh, kenapa mesti pakai guys ya gue? Ya udah, jaga diri baik-baik, oke? Mau segera gue upload. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.